Hey guys, balik lagi sama Haru. Kalau di video sebelumnya kita ngebahas soal Libra, si makhluk sosial satu itu, kita akan bahas mengenai Scorpio di video ini. How to get Scorpio ya. Jadi daripada kita lama-lama, mendingan kita langsung aja ke topiknya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video dan nyala notifikasi kalian. Enjoy the show. Oke, kalau kita ngomongin Scorpio nih ya, how to get Scorpio. Gimana sih caranya memenangkan hati para kalajengking yang sensual dan mematikan ini? Sedikit gambaran mengenai sifat dari Scorpio sendiri yang notabene adalah sebenarnya romantis banget. Ya, meskipun mukanya agak-agak cold kayak es batu ya, bukan kayak tembok. Lagi memang mereka nih agak-agak dingin ya. Tapi kalau mereka udah ngomong, ini baru deh mukanya cair ya. Karakter dari Scorpio sendiri memang agak sedikit nakal ya. Nakalnya as in beneran nakal gitu loh, bukan nakal yang sensual doang. Mereka nih agak-agak menantang, suka tantangan, adventure ya. Jadi kalau misalkan kalian punya istri, suami, atau PDKT, atau bahkan yang udah punya mantan Gemini, pasti ngerti banget kalau Scorpio itu benar-benar suka sama yang namanya adventure ya. Kalau misalkan kalian mau deketin Scorpio, salah satu cara paling gampangnya adalah jangan bisa dibaca sama mereka ya. Ini keyword yang penting banget buat kalian yang mau punya pacar atau punya pasangan Scorpio. Jangan mudah ditebak, karena Scorpio ini is very into detail. Mereka sangat-sangat memperhatikan hal sekecil apapun, dan mereka ini gampang bosan guys. Jadi kalau misalkan memang kalian lagi deketin Scorpio, jangan mudah ditebak ya. Karena gimana pun juga mereka ini memang ruling planetnya Pluto ya, which is planet kerdil, planet yang sangat misterius ya. Formerly Mars, jadi agak sedikit chaotic, agak sedikit gampang memicu keributan ya gengs. Jadi nggak heran kalau Scorpio tuh dikit-dikit bisa marah juga. Nggak heran kalau mendadak Scorpio tuh impulsifnya tuh suka kumat ya. It's like mereka tuh bisa ngesting kapan aja semau mereka. Jadi jangan heran kalau mendadak Scorpio, lah nih anak kenapa nih mendadak bete gitu kan. Gak pernah ada yang tahu apa yang ada di pikiran Scorpio. Mau cewek, mau cowok, mirip-mirip lah dua-duanya ya. Mereka memang susah banget dibaca, tapi biasanya mereka nih ngasih kode yang cukup agak rumit sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, pasti bisa nembusin Scorpio. Karena biasanya nih mereka nih ngulangin kode-kode mereka ke kalian gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian nggak bisa baca kode Scorpio. Nanti mereka juga sebenarnya akan ngomong sendiri meskipun agak malu-malu gitu. Nah, satu lagi kebiasaan Scorpio ya, kalau misalkan proses PDKT nih, mereka nih agak-agak gimana ya, agak-agak malu-malu tapi mancing, malu-malu mancing. Jadi kalau misalkan pancingan yang nggak kena, mereka bete gitu ya. Mereka nih juga tipe-tipe orang yang suka dengan kemewahan ya. Jadi nggak heran kalau misalkan Scorpio seneng dibawa ke restoran yang mahal, restoran yang super romantis gitu ya. Meskipun kadang-kadang mereka juga seneng kalau misalkan kalian bawa road trip mereka gitu loh. Misalnya dari Jakarta ke Bandung, tapi di Bandung kalian udah siapin nih kayak satu tempat yang super romantis gitu, atau hotelnya juga mewah ya. Ya kurang lebih gitu sih sebenarnya kalau misalkan kalian mau deket sama Scorpio. Cara narik attention Scorpio is a little bit hard, nggak sesusah yang kalian bayangin sebenarnya, tapi agak-agak tricky ya. Karena Scorpio ini selalu mainnya kode, dan mereka ini selalu ngomong sama temen-temennya. Jadi penting banget buat kalian nih ya, kalau misalkan mau deketin Scorpio, kalian dengerin temen-temennya. Usahain kalian bisa cocok sama lingkungannya, karena disitulah zona nyaman Scorpio. Nggak heran banget kalau misalkan mereka ini agak mirip sama Leo ya. Maksudnya mereka nih mainnya teritorial, dan mereka juga mainnya perfect gitu loh.
ada supporternya, ada pendukungnya. Deketinnya tuh gimana sih, kalian pasti bingung karena mereka nih pasti kasih cold shoulder gitu, kayak lu tuh siapa sih, nggak level sama gua. Bisa loh ada yang seperti itu, tapi ada juga yang memang mereka ini mudah, tanda kutip nih ya, nih sorry nih Scorpio yang lain ya, ada yang mudah dibayar juga, dalam artian mereka ngelihat bibit bebet bobotnya dulu gitu loh. Mereka juga melihat penampilan fisik dan kepintaran dari seseorang, karena mereka ini mudah banget bosennya, dan mereka nih bener-bener loncatnya tuh udah kayak kutu beneran gitu loh. Jadi nggak heran kalau Scorpio tuh gampang bosen. Nah, Scorpio ini juga pintar menggoda, gengs. Jadi agak-agak nggak heran ya kalau misalkan mendadak ada pacar kalian atau gebetan kalian yang mendadak suka sama Scorpio ini ya. Mereka bisa menjadi musuh dalam selimut, dan ini mereka tidak sengaja ya sebenarnya. Kalian jangan salah loh. Jadi jangan marah nih Scorpio lainnya yang memang agak-agak sensitif juga. Jangan marah sama Haru. Dan ini fakta, karena banyak banget yang kejadian kayak Scorpio ini sebenarnya emang friendly banget ya, tapi orang-orang kadang nangkep mereka tuh kayaknya nih Scorpio lagi deketin gua deh, kayaknya dia suka deh sama gua. Jangan GR dulu ya. Bisa aja mereka ini memang cuma friendly aja sama kalian, mereka nyaman sama kalian kalau misalkan mereka ini tuh mereka nih udah anggap kalian tuh sebagai teman. Karena gimana pun juga Scorpio ini kebalikannya Taurus ya. Taurus is personal possession, Scorpio is shared possession. Jadi mereka seneng banget membagi sesuatu, misalnya bagi makanan, atau nggak nyamperin kalian mendadak jam 12 malam, McDio atau kemana kayak gitu kan. Itu sangat mungkin terjadi. Jadi hati-hati sama Scorpio, apalagi kalau misalkan kalian punya teman Scorpio dan kalian lagi deketin orang lain. Jangan sampai gebetan kalian itu dekat sama si Scorpio ini kalau misalkan kalian tidak mau terjadi salah paham ya. Apalagi merusak pertemanan, karena Scorpio adalah teman yang baik nih sebenarnya. Kecocokan dari Scorpio sendiri. Kak, Scorpio cocoknya sama apa sih? Aku Scorpio, dia misalnya Libra ya, kira-kira kita cocok nggak? Nah, ini pasti banyak banget dari kalian yang nanya dan nggak berhenti bertanya ya, karena gimana pun juga namanya juga lagi jatuh cinta gitu kan, nggak heran ya. Terus kecocokan sama Scorpio, ngomongin kecocokan, aku nggak akan berhenti bosen untuk ngasih tahu kalian ya. Maksudnya aku nggak akan bosen untuk ngasih tahu kalian apa sih polarities itu. Meskipun di video lain aku juga udah bahas, tapi kita ini kan per video beda-beda ya yang nonton ya. So, what is polarities atau antitesis ya? Itu adalah kebalikan. Kayak tadi yang aku bilang, Scorpio antitesisnya itu Taurus gitu loh. Dan antitesis ini tuh seperti ada orang yang bisa suka banget sama antitesisnya. Misalnya Scorpio bisa suka banget sama Taurus dan kebalikannya, tapi bisa juga si Scorpio ini benci banget sama Taurus. Jadi nggak ada yang namanya di tengah-tengah gitu loh, antara kalian cocok banget atau nggak cocok sama sekali. Nggak ada area abu-abunya. Jadi kayak ini tuh kayak love-hate relationship kalian. Jadi nggak heran kalau Scorpio itu sebenarnya cocok sama Taurus ya. Terus kalau misalkan kalian Google di internet kayak ya Scorpio cocoknya sama apa sih Kak, gitu kan, pasti banyak di internet yang ngomong kayak Scorpio cocok sama Pisces, sama Cancer. Of course mereka cocok, mereka sama-sama elemen air ya, mereka satu elemen. Tapi kalau dibilangin Scorpio paling cocoknya itu sama siapa sih? Aku nggak bakal mikir panjang untuk ngejawab ini. Scorpio paling cocok sama Gemini, dan ini udah terbukti dari 11 ya, udah masuk 11 loh aku jadi tarot reader. 11 tahun aku menjadi tarot reader. Bahkan kalau aku boleh sedikit buka privasi aku, papa mamaku itu Gemini dan Scorpio, dan mereka cocok banget ya. Tapi di luar dari itu, Scorpio juga cocok sama Aries. Agak berantem sih, jangan ya. Kalau bisa jangan sama Aries. Meskipun masih bisa masuk, masih bisa cocok, karena mereka berdua sama-sama gila sebenarnya. Ya kalau misalnya kalian nonton Aries, kalian nonton yang How to Get Aries, kalian pasti tahu betapa gilanya Aries itu. But anyway, Aries Taurus cocok, Gemini cocok ya. Cancer Leo nggak cocok sebenarnya ya. Yang satu terlalu
Itu kalau Scorpio sama Leo pasti berebut spotlight, nggak bisa dipungkiri lagi ya. Scorpio, Virgo, nah nggak bisa masuk. Sama-sama bentrok. Scorpio keras, Virgonya lebih keras lagi, nggak ada tengahnya ya. Virgo, Libra, mungkin sama Libra masih bisa cocok karena mereka berdua sama-sama gampang bosen dan suka jalan-jalan ya. Tapi di luar dari Scorpio yang manja, Libra yang independent, secretly independent, itu kayaknya agak-agak susah gitu loh. Masih bisa masuk tapi Libra, Scorpio, Sagittarius, no, big no ya. Abis itu Sagittarius, Capricorn, sama-sama pinter, tapi saking pinter ya dua-duanya jadi clash. Scorpio, Aquarius, dikit lah, tapi kalau mungkin jadi teman bisa kali ya. Tapi kalau misalkan untuk pacar kayaknya enggak deh ya. Aquarius tuh terlalu cuek, Scorpio baper banget, sensitif. Wah, berantem bisa-bisa. Scorpio, Pisces, of course, mereka satu elemen ya. Next, kita akan bahas mungkin bedanya cewek sama cowok Scorpio ya. One thing yang persamaan mereka dulu kali ya, yang lebih gampang. Cewek dan cowok Scorpio sama-sama suka ngejudge. Jadi kalian itu akan dijudge dulu nih, bibit, bebet, bobotnya, dites ratusan ribuan kali sampai mereka benar-benar yakin, oke, kayaknya kamu potensial. Potensialnya jadi apa nih? Jadi pacar, jadi selingkuhan, jadi option kedua, ketiga, keempat, ya. Gak ada yang pernah tahu karena Scorpio itu mereka tuh mainnya kayak apa ya? Kayak wifi gitu loh. Mana nih yang paling kuat nih di antara mereka semua gitu. Cowok Scorpio is a little bit misterius pasti. Cewek cowoknya sama-sama misterius. Dan mereka ini selera humornya tuh sebenarnya receh banget guys. Meskipun yang cowok bisa lebih menjaga wibawanya di depan semua orang, tetap cool ya, kayak es batu. Kalau yang cewek nih biasanya lebih flirty ya. Mereka tuh lebih kalau pakai baju tuh yang menantang gitu, meskipun nggak bener-bener kebuka kayak ya nggak bener gitu, nggak. Mereka tetap rapi tapi seksi ya. Mereka bener-bener pinter mengambil suatu situasi ya. Mulutnya juga agak tajam nih yang cewek-cewek. Kalau yang cowok biasanya nih traitsnya romantis tetap, tapi sedikit agak males ya kadang-kadang. Mungkin itu terjadi sama beberapa Scorpio yang hidupnya tuh terlalu lempeng gitu loh. Gimana pun juga Scorpio tetap butuh adventure, tetap butuh yang namanya kayak bungee jumping, olahraga ekstrim, film horor ya. Kayak gitu-gitu mereka sebenarnya suka. Cowok Scorpio biasanya lebih kalem, lebih nggak banyak ngomong ya. Terus mereka ini memang kadang-kadang terlalu friendly sampai kadang-kadang temen-temennya tuh lebih diutamakan daripada pasangannya. Ini mungkin terjadi ya. Jadi kalem aja. Kalau misalkan mereka lagi mau lagi mau pergi sama temen-temennya, ya kasihlah mereka pergilah daripada ngamuk gitu kan. Nah, yang agak sedikit bahaya ini yang cewek. Karena yang cewek rata-rata ada dua tipe nih yang tadi awal aku omongin. Ada cewek Scorpio yang memang hobinya selingkuh ya, karena mereka masih merasa belum puas, memang egonya lumayan tinggi. Tapi ada satu yang bener-bener tuh bucin banget. Bucinnya tuh kayak, aku gak apa-apa diselingkuhin. Gak juga sih, maksudnya kayak mereka vengeful sekali. Memang gak apa-apa, kalau lu mau selingkuh ya gak apa-apa, gue juga selingkuh gitu kan. Tapi ada juga nih yang tipenya bucin gitu loh, yang mereka nih kayak kadang mau revenge, tapi abis itu pulang nangis gak jadi revenge gitu loh. Tetap ada softnya, meskipun agak barbar dikit ya. Gak bisa dipungkiri, namanya juga Scorpio gitu kan. And then kalau misalkan kita ngomongin honeymoon phase-nya dari Scorpio sendiri nih ya, 3 bulan, 6 bulan pertama lah, mungkin kalian baru nikah atau baru pacaran ya, honeymoon phase itu Scorpio nih manja luar biasa. Mereka manis, mereka mau dilayani sebagai raja dan ratu ya. Mereka bisa aja tuh kayak kirimin surat, meskipun sekarang udah pakai email, mereka akan tetap bikin surat,
kirimin bunga, kirimin coklat, tahu pasangannya lagi period ya, mungkin Scorpio ini bisa menjinakkan para wanita-wanita yang lagi bulanan ya, mereka mampu gitu loh. Musik dikasih playlist, pokoknya romantis abis deh. Tapi kalau misalkan kalian ngelawan mereka sedikit, kalian yang abis. Jadi honeymoon phase ini memang setiap hari itu ampe enek mungkin ya. Kalau misalkan orang yang nggak biasa diromantisin, mereka mungkin bisa enek gitu loh. Gak heran sih sebenarnya. Dan Scorpio ini tuh kalau ngomong tuh random, bener-bener random. Jadi kalian harus bisa ngimbangin gitu loh. Mereka lagi pengen topik apa nih? Misalnya lagi ngomongin topik buku. Dari buku mereka bisa loncat ke hal yang sama sekali nggak ada hubungannya. Mobil misalnya, bisa loh kayak gitu. Kalian harus bisa ngimbangin ya. Next kita akan ngomongin soal drama atau face-face berantemnya nih ya. Pastikan hubungan ada berantemnya juga. Scorpio is very vengeful. Mereka nggak kalah mematikan dari Cancer ketika mereka sudah ngeset, gua harus revenge nih, gua harus balas dendam sama kalian. Mantan apa segala macam, biasanya hidupnya nggak tenang kalau misalkan lawannya Scorpio. Ini bukannya aku lebay ya, tapi itu pernah kejadian nih sama salah satu teman aku, kasihan sih, tapi ya aku nggak akan sebut siapa orangnya. Sampai bener-bener hidupnya dipastikan mereka tuh nggak bisa kerja, stres setiap hari. Mengerikan guys, beneran mengerikan sekali ya. Kalau misalkan Scorpio lagi berantem, biarin mereka ngomong, ngatain kalian. Iya, siapa sih yang suka dikatain, tapi biarin aja, kasih mereka puas dulu. Nanti kalau misalkan udah kalem nih, mau coklat gak? Mau apa? Romantisin lagi mereka dulu gitu ya. Atau kalian juga bisa nangkep buntutnya Scorpio dulu nih. Scorpio udah tahu mau marah nih, kalian nggak suka ya. Biasanya nih Gemini yang pintar nih. Aku kesel sama kamu. Kenapa aku tadi begini ya, begitu ya, sorry ya. Itu Scorpio bisa kalem. Yang penting kalian tahu kalian salah apa. Mereka nggak jadi marah biasanya. Abis itu tetap kasih coklat, kasih minuman manis, kasih teh, kasih kopi gitu kan. Tetap hadiahnya tetap harus jalan nih. Memang pacaran atau punya pasangan Scorpio tuh budget banget, dan ini nggak bohong ya. Berantemnya Scorpio itu bisa sampai fisik nih. Sorry, beberapa dari Scorpio nih ya, yang aku lihat polanya, patternnya selama ini, ada loh yang bisa sampai fisik. Meskipun mereka nggak KDRT ya, mungkin mereka banting barang, mungkin mereka teriak-teriak. Bisa banget. Tapi ada juga Scorpio yang kalau ngambek mereka ngilang, kayak Cancer. Bener-bener ngilang gitu loh, sampai mereka reda ya, baru mereka samperin kalian lagi nih manis-manis. Tapi bukanya tetep bete gitu ya. Nggak heran deh kalau misalkan lawannya Scorpio muka bete-nya tuh udah pasti kayak membunuh gitu loh, kayak tajam banget gitu ya. Terus Scorpio kalau break up, mereka ini agak-agak sama, ada dua tipe juga ya. Gimana pun juga namanya hubungan, nggak semuanya happy ending kayak Cinderella ya. Breakupnya Scorpio itu kita ngomongin yang berdarah atau yang nangis-nangis nih, ada dua nih ya. Kalau yang Scorpio cowok break up, mungkin mereka akan play cool. Mereka biasanya agak-agak mirip caranya cewek untuk mempersiapkan diri untuk break up. Biasanya mereka udah lama nggak suka atau udah lama feelingnya hilang sama kalian, baru mereka putusin gitu loh. Karena menurut mereka itu lebih proper dan lebih nggak bounce back aja buat mereka gitu. Kalau yang cewek ini antara mereka balas dendam ya, seperti yang tadi udah aku jabarin ya, panjang lebar, hati-hati sama yang punya pasangan Scorpio. Atau mereka nangis-nangis gitu loh. Nangis-nangis dalam artian ya mereka masih belum bisa move on. Mereka masih mengarepin kalian gitu loh, masih stalking kalian. Nah, ini keyword
dari Scorpio yang aku lupa mention dari tadi. Mereka ini stalkingnya jago banget ya. Mungkin mungkin Cancer lebih parah lagi ya, karena Cancer bisa mengubah identitas mereka. Sedangkan Scorpio udah mereka sendiri aja, ya udah mereka cari aja nih, bisa cari di mana gitu loh. Kayaknya breakupnya Scorpio nggak ancur-ancur banget, nggak parah-parah banget ya, mostly karena mereka biasanya punya banyak temen yang bisa mereka inepin, bisa mereka gangguin gitu loh, nggak distract mereka dari mantan-mantan mereka gitu. Atau mungkin beberapa dari Scorpio ini minta tolong ke temennya untuk balas dendam. So, that's it untuk How to Get Scorpio. Aku bakal seneng banget kalau misalkan ada dari kalian yang mau nambahin. Gampang banget, kalian tinggal langsung komen di bawah ya. Kalian mau nambahin apa mengenai Scorpio dunia kalajengking ini ya. Mungkin kalian punya pacar Scorpio, mantan Scorpio, atau mungkin pernah ada yang hampir mau dibunuh sama Scorpio. Kita nggak pernah ada yang tahu, pasti ada aja ceritanya ya. Kalian bisa langsung komen di bawah, aku pasti baca komennya. Mungkin beberapa dari kalian juga ada yang bisa cari clue di komen ya mengenai perscorpioan ini ya. So that's it about How to Get Scorpio. I hope you like the video, I hope you enjoy the video. Kalau misalkan kalian ada yang mau tarot reading sama aku, gampang banget, kalian bisa cari aku di Instagram. Jangan lupa di follow ya guys. Gampang banget @tarot_by_haru. Nanti di highlight aku dan di bio aku ada link ke WhatsApp aku. Di situ kalian bisa lihat katalognya, sesinya, dan ya kalian bisa langsung pilih sesinya yang mana, rulesnya juga dibaca ya. Nanti kalau misalkan kalian udah ngeliat sesi yang cocok, kalian bisa langsung kontak aku di WhatsApp, oke? Mau DM juga boleh ya. So that's it. Thank you for watching guys. See you.